Pada video ini, kita akan membahas kembali mengenai gagasan pokok dan pendukung, serta membahas lebih jauh mengenai bunyi. Kita juga telah mengetahui tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Baiklah, langsung saja ya kita bahas pembelajaran 3 subtema 1 kita ya. Nah, tahukah kamu apa nama permainan berikut ini? Lihat dulu ya, ini permainan apakah kira-kira? Wah, gampang ya. Ini adalah permainan enggrang, bukan? Ya, permainan ini adalah namanya enggrang. Nah, permainan ini merupakan permainan tradisional loh. Permainan tradisional pun merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia mempunyai banyak keunikan dan juga punya keragaman budaya. Coba kamu tulis apa aja permainan tradisional yang kamu tahu. Yang berasal dari daerahmu misalnya, ataupun dari daerah yang lain. Tidak hanya permainan tradisional loh, Indonesia juga punya keragaman alat musik tradisional. Seperti bahasan kita sebelumnya, setiap daerah punya alat musik tradisional berbeda-beda. Di video pertama, pembelajaran pertama, kita telah membahas ini. Silahkan ulangi lagi ya. Oke, yuk sebutkan alat musik tradisional yang kalian ketahui. Gambar ini merupakan contoh dari alat-alat musik tradisional. Ada suling, ada gendang, dan banyak yang lainnya. Nah, kita bayangkan nih, ada orang sedang memainkan alat musik tradisional. Pada gambar, dia sedang memainkan alat musik apa ya? Ya, dia bermain suling. Saat dia memainkan suling tersebut, kita dapat mendengar suara suling tersebut, bukan? Nah, gimana ya bunyi yang dihasilkan oleh suling itu dapat sampai ke telinga kita? Oke, penasaran kan? Kita simak yuk. Bunyi yang tadi akan menghasilkan getaran, yang pada akhirnya akan berubah menjadi gelombang yang mengalir lewat udara dan akan sampai ke gendang telinga kita. Otak kita akan merangsang dan mengenal bunyi itu sebagai bunyi. Bunyi merupakan gelombang yang perambatannya arahnya sejajar dengan arah getarannya. Bunyi dapat terdengar jika yang pertama, ada sumber bunyinya. Yang kedua, ada media pengantarnya. Dan yang ketiga, ada pendengarnya. Gimana ya bunyi bisa sampai kepada pendengar? Ya, dengan cara merambat ya. Ada beberapa media pengantar, yaitu udara, zat cair, dan benda padat. Jadi, orang yang tadi yang memainkan alat musik tradisional, yaitu suling, ternyata media pengantar bunyinya adalah udara kan? Ingat ya, bunyi tidak dapat merambat tanpa adanya media pengantar. Kalau medianya adalah padat dan zat cair, maka akan terdengar lebih jelas dibanding dengan bunyi yang merambat melalui udara ya. Berikut contohnya. Bunyi merambat melalui media udara. Semua suara yang terdengar. Yaitu, contohnya gini. Bunyi yang merambat melalui media udara, contohnya, semua suara yang terdengar saat bercakap-cakap dan suara bergema yang ada di sekitar kita. Kalau bunyi yang merambat melalui air, contohnya
suara lumba-lumba yang tertangkap radar kapal selam. Kalau bunyi yang merambat melalui media padat, contohnya gini. Saat kita menempelkan telinga kita di rel kereta api, maka suara roda kereta api yang masih berjarak belasan kilometer akan terdengar dengan cukup jelas. Padahal sudah jauh kan? Tuh. Mari kita berpikir dulu dan mengerjakan tugas yang ada pada video ini, yaitu yang pertama, bunyi merambat melalui 3 media. Coba sebutkan dan berikan contoh nyata dari ketiga media tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, seperti ini ya. Ini ada 3 media. Yang pertama, media udara, baru air, kemudian ada media padat. Coba sebutkan contoh lainnya dari contoh ini. Ini adalah gambar yang menunjukkan bahwa bunyi merambat melalui 3 media ya. Pada percobaan kedua, gambarnya memang kurang jelas. Pada percobaan kedua, jelas dilihat bahwa anak tersebut sedang menempelkan telinganya ke salah satu benda di mana benda itu diletakkannya di atas permukaan air. Dan itu adalah contoh dari bunyi merambat melalui air. Kemudian kita akan membahas tentang gagasan pokok. Nah, di video sebelumnya kita juga telah membahas tentang gagasan pokok. Silahkan ulangi kembali jika kamu masih belum paham mengenai gagasan pokok. Jika sudah, silahkan tentukan gagasan pokok dari paragraf berikut ini. Paragrafnya adalah sebagai berikut. Bunyi mempunyai sifat dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi akan dipantulkan jika mengenai benda yang di permukaannya keras. Sementara bunyi akan diserap jika mengenai benda yang mempunyai permukaan yang lunak. Dari situ, maka muncul benda yang disebut peredam suara. Ada beberapa benda dengan permukaan lunak yang dapat menjadi peredam suara bunyi diantaranya karpet, wol, kertas, spons, busa, kalin, dan karet. Jadi, benda-benda itu dapat digunakan untuk menghindari terjadinya pantulan suara atau gaungan. Sekarang, kamu tentukan gagasan pokok dari paragraf ini. Oke, sampai di sini dulu ya pembelajaran kita. Tetap semangat dan selamat belajar.